Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa taqwah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah beberapa nikmat kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sekarang ini kita melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia dalam hidup di dunia ini pasti menginginkan kehidupan yang baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Tentu dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, orang dengan yang lain berbeda dan beda pendapat sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Dalam mencapai kehidupan yang baik, di antaranya ada orang yang menempuh dengan kerja keras siang malam untuk mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Karena pandangan mereka kebahagiaan dan kehidupan yang baik itu terletak pada harta benda yang melimpah ruah. Ada kalanya orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena dengan ilmu itu seorang akan mendapatkan derajat yang baik di sisi Allah maupun di dunia ini. Sebagai orang yang beriman, kehidupan yang baik tentu kita harus mengacu kepada pedoman yang selama ini kita jadikan pedoman, yaitu ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat suci Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat ini tegas Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dengan dua syarat, yaitu yang pertama wa huwa mu'min, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berbagai syarat dan rukunnya. Yang kedua, beramal soleh. Iman ibarat bangunan sebagai pondasi dan amal soleh sebagai bangunannya. Tentu tidak ada artinya pondasi yang tanpa bangunan, demikian juga bangunan yang tanpa pondasi tidak ada artinya. Demikian juga orang yang beriman, kehidupan yang baik itu tidak terbatas di dunia ini saja,
akan tetapi kebahagiaan yang langgeng sampai di akhirat nanti. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat sudah pasti menjadi dambaan setiap orang. Tapi tidak semua orang memahami apa yang mesti dilakukan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Banyak saudara-saudara kita yang menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Mereka menumpuk harta, memburu jabatan dengan susah payah, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Mereka itu adalah termasuk kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berharap, berdoa mudah-mudahan di dunia ini mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, tetapi di akhirat nanti dia akan dapat apa-apa. Sebagai orang yang beriman, tentu kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setiap hari kita sudah memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, hayatan thayyibah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi. Profesor Dr. Wahbah Suhaili dalam kitabnya menafsiri hayatan thayyibah yaitu kehidupan yang baik di dunia ini. Ya'ishu aisyatan thayyiban la qalaqa fi wala dajara. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik, tidak pernah resah, tidak pernah susah dan lain sebagainya. Fahuwa in kana musiron lam yusarriful hirsu wat tama'u an adail wajibat. Jika dia orang yang kaya, maka kekayaan itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sama manusia. Wa in kana mu'siron tayyaba aisyahu bil qanaati war ridha bil qismati war rizqil halal. Jika dia orang yang kebetulan ditakdir tidak berada alias melarat, miskin, maka Allah akan membuat kehidupannya baik, yaitu dengan diberikan rizki yang halal dan diberikan sifat qanaah, sehingga dia rela, ridho menerima pembagian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat tersebut jelas merupakan janji dari Allah SWT kepada siapa saja yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik, baik laki maupun perempuan, yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia melaksanakan kewajiban dan amal-amal yang lain, sedangkan hatinya penuh keimanan kepada Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini, dan di akhirat tentu akan mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menafsiri al-hayatut thayyibah birrizqil halal at-thayyib awis sa'adah awil amali bit taati awil qanaah. Ibnu Abbas menafsiri hayatan thayyibah dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi, yaitu seorang yang mengerjakan amal soleh sedang dia beriman, maka dalam hidupnya selalu diberikan rizki yang baik dan halal, diberikan kebahagiaan, hati yang tenang, tentram, dan selalu diberi pertolongan untuk mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia diberi sifat qanaah, yaitu menerima, rela, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ibnu Katsir berpendapat al-hayatut thayyibah yaitu mencakup itu semua, yakni orang yang
beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka dia hidupnya akan selalu diberikan kecukupan-kecukupan dan diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Sungguh telah beruntung, telah berbahagia orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mempunyai sifat qanaah, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fayaqul, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ya Allah, berilah sifat qanaah kepada kami atas apa yang Kau rezekikan kepada saya, dan berilah keberkahan dalam hidup kami, dan gantilah setiap rezeki yang pergi atau yang hilang dengan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya Imam Qurtubi mengatakan menafsiri ayat tersebut bahwa kehidupan yang baik itu harus memenuhi 5 sendi. Yang pertama, rezeki yang halal beserta sifat qanaah. Yang kedua, dihiasi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, mendapat hidayah taufik dari Allah SWT. Yang kelima, memiliki investasi untuk akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, rezeki yang halal tentu harus dicari dengan cara yang benar, karena jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita mencari rezeki dengan cara yang halal, di samping usaha yang sungguh-sungguh juga harus dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah SWT. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh di hati sifat qanaah, yaitu menerima apa yang menjadi ketentuan Allah dengan hati yang ridho. Bila kita berhasil, tidak sombong, justru bersyukur kepada Allah SWT. Jika gagal, tidak akan menyesal dan meratapi diri. Sifat qanaah akan membuat hidup kita lebih tenang dan menjadikan kita pandai bersyukur atas rezeki yang diterima. Tetapi bila kita tidak memiliki sifat qanaah, meskipun rezeki itu melimpah ruah, harta tak terhitung jumlahnya, tetap saja kita merasa kurang dan selalu kurang, sehingga tak pernah mau bersyukur, bahkan menjadi kufur dan semakin rakus untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang demikian itu dengan sabdanya, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhabin labtagha thalithan, walau kana lau thalithun labtagha rabian, wala yamla'u ibna Adam illa turab." Seumpama seorang manusia memiliki 2 lembah yang penuh dengan emas, tentu menginginkan lembah emas yang ketiga. Andaikan ia telah diberi 3 lembah emas, niscaya akan mengharapkan, menginginkan lembah emas yang keempat. Dan ia tidak pernah merasa puas kecuali jika berkalang tanah alias meninggal dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, ilmu pengetahuan. Tentu ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan kita, terlebih di kehidupan zaman sekarang. Hanya orang yang berilmulah mendapatkan posisi layak dan lebih baik, sementara yang tidak berilmu menjadi masyarakat pinggiran, terpelosok di lorong-lorong kehidupan, dan tak jarang mereka menjadi objek praktek-praktek kezaliman. Dengan ilmu seseorang bisa berbuat banyak, dan dengan ilmu ia dapat meraih kesuksesan yang diimpikan. Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang ketiga, ilmu dan amal tadi tiada gunanya jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan cermin pribadi seorang dan menjadi tolak ukur penilaian apakah ia termasuk orang baik atau sebaliknya. Pribadi yang baik akan terlihat dari akhlaknya yang mulia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan, aktsaru ma yudkhul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Sebanyak-banyak amal yang menyebabkan seorang masuk surga adalah takwa Allah dan budi pekerti yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, hidayah dan taufik ini juga merupakan peranan penting dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup kita sering dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang terkadang kita tidak menemukan solusi terbaik. Maka petunjuk Allah lah yang kita harapkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak akan tambah dekat kepada Allah, akan tapi lebih jauh. Man izdada ilman walam yazdad dan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang terakhir, hidup kita akan lebih jauh lebih baik dan lebih berarti bila kita memiliki tujuan jangka panjang, yaitu akhirat. Apa yang kita upayakan di dunia, baik berupa harta, ilmu, jabatan, semuanya tidak ada gunanya kecuali kita investasikan untuk kehidupan di akhirat yang abadi. Dunia adalah ladang akhirat. Apa yang kita tanam saat ini, di sanalah kita akan menuainya. Investasi akhirat adalah hakikat yang kita miliki, sementara yang bukan semua akan sirna. Alangkah naifnya kita ini bila kita tidak memiliki investasi akhirat sama sekali. Lalu hidup seperti apa yang kita inginkan jika bukan hidup bahagia di akhirat? Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.